Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video pembelajaran yang berikutnya. Video pembelajaran yang pertama kita bahas tentang bab 1, manusia, tempat, dan lingkungannya. Kemarin kita sudah bahas pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Oke, untuk video yang berikutnya ini kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas di fokus kepada pengertian ruang dan interaksi antar ruang ini, dan kemudian KIKD beserta indikator sudah kita bahas. Nah, sekarang kita fokus pada letak dan luas Indonesia. Kita fokus pada letak dan luas Indonesia. Oke, kita mulai. Ya, untuk materi ini cukup banyak sebenarnya. Nanti kita bagi dua bagian videonya. Jadi di sini saya bagi judul kondisi geografis Indonesia. Jadi yang akan kita bahas diantaranya adalah pengertian peta, atlas, dan globe. Kemudian unsur-unsur peta, atlas, dan globe. Yang berikutnya pengertian letak geografis, astronomis, dan geologis. Ini agak panjang. Dan kemudian berikutnya letak astronomis Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir di subbab ini kita bahas letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Mungkin video kali ini kita akan hanya fokus kepada pengertian peta dan unsur-unsur peta. Baik. Oke, kita langsung masuk materi kepada pengertian peta dan atlas serta globe. Oke, ini di SD saya yakin sudah dibahas. Peta itu apa? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Itu peta. Seperti yang gambar ini adalah peta. Dan nanti kita akan bahas juga jenis-jenis peta seperti apa. Nah, kita pahami dulu apa itu peta. Jadi gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Jadi kalau kalian ikut pramuka, kadang-kadang ada dikasih denah, itu masuk peta. Tapi ada skala-skala tertentu. Apa itu skala? Nah, skala itu kita akan bahas di materi. Oke, yang berikutnya globe. Seperti gambar berikut, gambar di samping ini globe. Globe itu artinya adalah tiruan bumi dalam bentuk kecil. Jadi tiruan bumi dalam bentuk kecil, bentuknya seperti ini. Di sekolah kalian itu banyak globe yang bulat gitu. Nah, kemudian atlas. Nah, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara peta dan atlas. Kalau peta itu gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu, sedangkan atlas itu adalah kumpulan peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku. Jadi di dalam atlas ini ada sekumpulan peta. Kalau di gambar ini atlas global. Jadi di sini isinya adalah peta-peta mulai dari peta Indonesia dan peta seluruh dunia global. Nah, ada juga di atlas Indonesia. Kalau atlas Indonesia berarti hanya kumpulan peta-peta untuk wilayah-wilayah Indonesia dan sebagainya. Mudah-mudahan ini dipahami. Nah, kemudian kalau sudah paham, kita lihat langsung pada materi peta. Jenis peta secara umum sebenarnya banyak. Kita bahas yang 3 jenis peta saja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, nah kalau peta yang berdasarkan bentuknya, kalau yang pertama, jenis peta yang pertama jenis yang berdasarkan bentuknya, yang pertama disebut dengan peta timbul atau biasa disebut dengan peta relief. Itu biasanya
tidak. Kalau di sekolah-sekolah ada, kadang tidak ya. Peta timbul itu ya seperti peta yang sebenarnya, seperti bumi gitu ya, yang bisa dipegang, gunungnya kelihatan dan sebagainya, itu timbul. Ini peta timbul, ini peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya ya. Ini peta timbul. Ada peta datar. Nah, yang kita lihat, sering kita lihat itu adalah peta datar, biasa digantung di di tembok, itu peta datar, atau biasa disebut dengan peta biasa, yaitu peta yang dibuat pada bidang datar, baik itu kertas maupun di kain dan sebagainya. Itu peta datar namanya. Atau mungkin kalian menggambar peta di meja atau di mana, itu namanya peta datar. Nah, kemudian ada yang ketiga, ini peta digital. Peta digital ini peta komputerisasi ya, peta yang dibuat dan dibaca melalui komputer. Jadi kalau kalian di HP kalian ada Google Map ya, itu namanya peta digital. Jadi bisa dilihat dari alat-alat digital, komputer, HP dan sebagainya. Itu berdasarkan, kalau jenis peta berdasarkan bentuknya. Nah, yang kedua, jenis peta berdasarkan isinya. Nah, kalau peta berdasarkan isinya ini ada dua. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi secara umum. Ya, peta dunia, peta kartografi, peta karografi dan sebagainya, itu peta umum. Ya, seperti yang kita lihat ya, peta dunia gitu ya, itu peta umum. Kalau yang kedua itu ada peta khusus. Ini S-nya kurang. Peta khusus ya, atau biasa dengan nama peta tematik. Peta tematik ini adalah peta yang menggambarkan suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Misalnya peta persebaran flora fauna di Indonesia. Ada lagi peta persebaran tambang di Indonesia, itu peta tematik. Jadi peta itu dibuat khusus untuk tema-tema tertentu. Atau peta daerah rawan bencana gitu ya, itu peta khusus. Jadi ada tema-tema tertentu. Kalau peta umum ya tidak. Contoh peta Jawa Timur, itu peta umum. Peta Probolinggo, itu peta umum. Tapi kalau khusus, misalnya menggambarkan peta tentang daerah rawan bencana di Probolinggo, itu namanya peta khusus atau peta tematik ya. Itu perbedaannya. Nah, yang ketiga, peta itu bisa dikategorikan berdasarkan skalanya. Nah, ini yang perlu dipahami. Ini seringkali kalau ujian-ujian muncul. Peta yang berdasarkan skalanya, apa itu skala, nanti kita bahas. Itu ada dikenal dengan peta kadaster. Peta yang berskala 1:100 sampai 1:500 ya. 1:100 atau 1:500. Yang dimaksud ini 1 cm di peta sama dengan 100 cm yang sebenarnya ya, peta ini. Nah, kemudian ada peta skala besar ya. Peta skala besar itu peta yang berskala 1:5000. 1:5000 artinya 1 cm di peta sama dengan 5000 cm yang sebenarnya, sampai kemudian 1:250.000. Ini dikenal dengan peta besar karena petanya kalau seperti ini besar sekali. Kalau peta kadaster itu biasanya ya peta kecamatan, peta desa, itu peta kadaster karena sangat besar, itu 1:100 cm. Artinya kalau peta yang skala besar itu 1:5000 sampai 1:250.000 cm.
Yang ketiga, berdasarkan skalanya ini ada peta skala sedang. Peta skala sedang itu peta yang berskala 1:250.000 ya, sampai 1:5.000. Itu peta yang berskala sedang. Nah, kemudian ada peta skala kecil. Peta skala kecil ini peta yang berskala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Ya. Nah, ini biasanya untuk di atlas-atlas itu petanya ada yang peta skala kecil ini. Perbandingannya di sini. Nah, ada peta skala geografis, yaitu peta yang berskala lebih dari 1:1 juta. Peta dunia gitu ya, itu di atlas juga biasanya sangat kecil ya, petanya sangat kecil sehingga skalanya sangat besar, 1:1 juta ya. Itu peta dikenal dengan peta skala geografis. Bisa juga silakan dibaca di buku materinya dan dibandingkan nanti di atlas kalau punya atlas. Nah, kita lanjut pada unsur peta. Unsur peta ini yang harus ada. Unsur peta itu ada 8. Yang pertama, peta itu harus punya ada judul petanya. Judul peta itu biasanya harus diletakkan di atas peta ya, di atas peta, di atas. Nanti kita lihat gambarnya. Apa fungsinya? Fungsi judul peta ini adalah untuk menunjukkan orang yang tidak pernah tahu peta, baru melihat bisa lihat, oh ini peta apa ya, peta daerah mana, atau peta Probolinggo misalnya, itu harus ada. Jadi di judul di atas Probolinggo gitu ya, itu judul peta. Kenapa? Kalau tidak ada judulnya, jangan-jangan orang dari luar negeri lihat peta nggak tahu, disodori nggak tahu ini peta mana gitu. Ya harus ada judulnya. Unsur yang kedua, ada tanda arah orientasi. Biasanya setiap peta pasti ada tanda arahnya, tapi yang pasti untuk arah peta itu harus yang atas itu adalah utara ya, itu yang paling penting. Seandainya tanda arahnya tidak ada, maka di atas peta bagian atas itu menunjukkan arah utara, tidak boleh dibolak-balik. Ini membuat orang kesasar. Jadi memang harus utaranya itu, utara peta itu udah ada di atas. Jadi kalau judul berarti itu utara ya. Nah, kemudian unsur yang lain itu adalah garis astronomis ya, ada garis-garis astronomis, baik itu garis bujur maupun garis lintang. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, kemudian ada inset peta. Inset peta itu apa? Inset peta itu bagian dari peta yang kecil dan itu diperbesar. Ya. Ada satu daerah yang mungkin dianggap penting, tapi di peta itu terlalu kecil, maka itu di-inset, dibesarkan. Ya, dibesarkan. Nah, inset peta ini tidak harus ada di peta, tidak harus ada. Kalau petanya udah besar dan tidak ada wilayah yang perlu diperjelas, itu tidak perlu pakai inset peta. Tapi kalau ada satu wilayah yang itu sangat penting dan harus diperjelas, maka harus ada insert peta ya, harus ada insert petanya. Yang kelima, itu di peta harus ada tahun pembuatan biar jelas. Kenapa? Karena ternyata setiap 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali itu pasti ada perubahan. Apalagi sekarang perkembangan. Mungkin peta yang dibuat tahun 70-an bandingkan dengan peta yang dibuat tahun 2000-an itu sudah berbeda. Yang tahun 70-an masih hutan, sekarang sudah jalan tol ya. Yang tahun 70-an itu masih sawah, itu sekarang sudah jadi rumah dan sebagainya, sudah jadi perumahan. Maka harus ditulis ini buat tahun kapan gitu ya, biar nggak menyusahkan orang yang melihat. Nah,
Berikutnya ada simbol peta. Setiap peta itu harus ada simbolnya biar orang lihat ini apa. Simbol peta itu gambar-gambar yang ada di peta, ya. Gambar-gambarnya biasanya ada gambar segitiga, ada garis-garis, ada warna. Jadi simbol itu macam-macam, ada berbagai macam. Ada simbol yang berupa gambar, ada gambar segitiga, ada gambar jangkar misalnya. Kemudian ada juga yang gambarnya pesawat terbang, gitu ya. Kemudian ada yang simbol yang berupa garis, ya. Ada garis yang lurus, ada yang garis putus-putus, ada garis warna merah, ada macam-macam, ya. Ada juga yang simbol itu berupa warna, ya, hijau, ada kuning, ada merah, gitu ya. Kemudian ada yang biru muda dan sebagainya. Itu simbol. Nah, biasanya di setiap simbol itu harus ada sebelumnya ini ada skala peta. Ini yang ketujuh, ada skala peta. Nah, tadi skala itu apa? Skala itu adalah perbandingan jarak peta dengan jarak yang sebenarnya. Saya ulangi, arti dari skala peta itu adalah perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. Nah, skala peta itu ada dua. Ada skala angka, gitu ya. Ada yang berupa skala angka, gitu ya. Ada yang berupa skala garis. Skala angka itu biasanya saat tadi itu, contoh yang tadi 1:5.000, ya. 1:5.000 berarti 1 cm di peta sama dengan 5.000 cm di sebenarnya. Silakan dihitung berapa meter itu skala peta. Kalau skala garis ada dikenal juga dengan skala batang, bentuknya hitam putih kayak ular belang gitu. Itu nanti kita tunjukkan gambarnya, ya. Itu juga skala. Bagaimana ngitungnya nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, yang kedelapan ini juga harus ada, itu adalah legenda. Nah, legenda ini berhubungan dengan simbol. Legenda itu apa? Legenda itulah arti dari simbol ini. Jadi setelah ada gambar atau ada warna atau ada garis, biasanya harus ada keterangan. Legenda itu keterangan dari simbol. Biar jelas, nanti ada gambar segitiga. Kita lihat gambar. Nah, ini peta. Ini yang sama. Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah judul petanya. Nah, ini tadi tidak ada garis tepi. Ini tidak ada garis tepi. Ini bisa ada, bisa tidak. Kemudian arah mata angin yang tadi. Ini arah mata angin. Ya, tanda panah ini, arah mata angin. Bentuknya macam-macam. Garis astronomis,
ya, garis astronomis tadi. Ini di setiap peta pasti ada garis ini, ya, garis yang ke atas, ke bawah, atau ke samping. Ini namanya garis astronomis. Yang ke samping ini namanya garis lintang. Yang dari atas ke bawah, yang vertikal, ini adalah garis bujur. Nah, ini namanya garis astronomis. Ini harus ada. Kemudian ada tadi insert peta. Nah, ini ada insert peta. Ada daerah Larantuka, itu yang di-insert, ya. Ada satu daerah kecil yang itu sangat penting, mungkin dianggap sangat penting bagi entah bagi wilayah Nusa Tenggara Timur itu, yang itu perlu rasanya untuk diperbesar karena di petanya ini cukup kecil, gitu ya. Larantuka ini. Itu insert, ini insert peta, contoh insert peta. Nah, kemudian ada simbol. Nah, ini yang tadi. Ini simbol gambar, ini simbol garis, ya. Ini simbol garis. Ini adalah simbol warna. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, keterangan inilah legenda. Ini biasanya gabung begini. Ini legenda. Jadi simbolnya ada di sini-sini. Ya. Jadi silakan dilihat di buku materinya, silakan dibaca atau silakan cari di Google. Silakan simbol-simbol peta itu seperti apa. Kalau sungai itu seperti apa. Kalau batas wilayah itu simbolnya apa, gitu, batas daerah. Kalau jalan itu seperti apa simbolnya. Itu semuanya sama, tidak boleh beda, tidak boleh ngarang sendiri, ya, biar orang nggak bingung. Nah, kemudian ini adalah skala peta yang saya katakan tadi. Ini adalah skala bata atau skala garis, ya. Ini skala garis. Ini yang di atas 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 1 cm. Nah, di sini ada 0 sampai 5 km. Nah, kalau 1 cm ini sama dengan 5 km. Jika kilometer kalau dijadikan skala angka bagaimana? Ya, 1 cm jadi kalikan 5 km itu berapa senti, gitu kan? Kalau 1 cm 100 meter, kalau 1 kilo itu kan 1000 meter, berarti 10.000 cm, gitu ya, dan sebagainya. Kita lihat, coba silakan dihitung. 1 cm sama dengan, kalau skala batang ini lebih mudah bacanya, 1 cm sama dengan 5 km di sini. Setiap skala beda-beda, jadi tidak harus seperti itu. Tidak harus 1 cm 5 km, tidak harus, tergantung petanya, ya. Tergantung petanya. Itu tentang unsur-unsur peta, ya, unsur-unsur peta. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini. Jika tidak, ya silakan dibaca di bukunya. Nah, ini menghitung skala peta, ya. Jadi sekali lagi, skala itu apa? Skala peta itu apa? Skala peta itu adalah perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. Oke, contoh misalnya begini. Ini menghitung skala peta. Kota C dan kota D memiliki jarak pada suatu peta adalah 8 cm. Jika jarak sebenarnya antara kota C dan kota D adalah 160 km, maka berapakah skala peta tersebut berdasarkan satuan cm? Pasti satuannya cm. Kalau jaraknya di sebenarnya itu adalah 160 km, sementara di peta itu 8 cm, berapakah jarak yang sebenarnya? Nah, kita lihat. Kalau hitungnya, berarti skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Jarak pada peta 8 cm, jarak sebenarnya 160 km. Berarti jarak peta 8 cm, kalau dijadikan cm dulu, dari kilometer dijadikan cm, 8 cm
yang di peta 160 km. Itu kalau dijadikan sentimeter berarti ada 160 juta senti ya, 160 juta senti. Nah, berarti 1 sentinya berapa? 1 sentimeter di peta berapa? Ya berarti 160 juta sentimeter ini dibagi 8 senti berapa? Berarti 1 senti di peta, 1 sentimeter jarak peta itu sama dengan 2 juta sentimeter yang sebenarnya. Nah, skala angkanya ini tertulis 1:2 juta. 1:2 juta ya, berarti 1:2 kilometer ya. Kalau di skala batang nanti tertulis 0 di atas 1, 2, 3 dan sebagainya itu sama dengan 0,2 km. Itu biasanya di skala batang. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya untuk menghitung skala peta, bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini contoh soal menghitung jarak yang sesungguhnya. Kalau ada jarak sebenarnya 160 km, caranya gimana ya nah, kemudian ini untuk menghitung jarak yang sesungguhnya, misalnya dalam peta itu tertulis skalanya, biasanya di peta sudah ada skalanya, skala 1:10 juta. 1 cm sama dengan 10 juta cm. Jarak antara kota F dan kota G adalah 5 cm. Berapakah jarak sesungguhnya antara kota F dan kota G? Nah, di peta 5 cm. Berapa jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya 5 cm dibagi 1. Ini jarak sebenarnya. Di skalanya 1:10 juta, berarti 5 cm kali 10 juta per senti ya, berarti sama dengan 50 juta cm ya. 5 cm ini sama dengan 50 juta cm skalanya. Jadi jarak sesungguhnya berapa? Ya 50 juta cm ini dijadikan kilometer atau dijadikan meter. Nah, kalau dijadikan kilometer, maka jarak sesungguhnya antara kota F dan kota G adalah 500 km. Jadi 50 juta cm ini kalau dijadikan kilometer sama dengan 500 km. Itu jarak soal menghitung jarak sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah menghitung skala batang. Ini gampang, skala batang tidak perlu dihitung sebenarnya. Misalnya jarak antara Sukatani dengan Desa Sukajaya pada peta dengan skala batang adalah 4 ruas. 1 ruas itu sama dengan 1 cm, perlu dipahami. 1 ruas sama dengan 1 cm. Dan untuk 1 ruas pada peta dianggap mewakili 1 km. Berarti di bawahnya di skala batang itu 0,1 km. Maka berapakah jarak sebenarnya? Kalau jarak antara Desa Sukatani dan Desa Sukajaya ini 4 ruas, sementara 1 ruasnya 1 kilo, ya tinggal kalikan 1 kali 4, itu aja. Pada peta setiap ruang tersebut dianggap mewakili 1 km jika jarak 2 desa adalah 4 ruas kali 1 kilo, berarti 4 km. Kalau gunakan skala batang itu lebih mudah ya. Yang susah kalau ngitung dengan agak susah itu yang hitung dengan skala angka, perbandingan adalah cm.
Itu untuk peta. Lebih lanjut nanti untuk menghitung skala kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Oke, kita lanjut ke atlas dulu. Tadi sudah dikatakan atlas itu adalah kumpulan peta dalam bentuk buku. Nah, atlas itu ada unsur-unsurnya, ada 5 unsur atlas yang perlu dipahami. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah daftar isi, yang ketiga itu adalah peta, ya peta-petanya, yang keempat itu ada legenda peta. Di peta itu ada legendanya, ada keterangannya, dan yang kelima ada indeks. Indeks itu biasanya letaknya di belakang, ya, di buku di peta itu, di atlas paling belakang ada indeks. Misalnya indeks fungsinya apa? Untuk mempermudah orang mencari, ya, mencari yang ingin ditahu di buku di atlas itu. Atau misalnya kalian agak susah untuk mencari kota Probolinggo, ya terus dicari di indeks saja. Kalau di daftar isi mungkin nggak ada kota Probolinggo, dicari di indeks. Nanti di indeks itu biasanya ada halaman, ya halaman sekian, ya bisa dibuka di situ. Itu lebih mudah. Silakan dicek buku di atlas kalian, itu pasti ada indeks. Oke, itu dulu yang untuk video kali ini, gitu ya. Untuk video kali ini nanti kita akan sambung di video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian belajar, karena waktunya terbatas di masa pandemi ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.